Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat Black Forest kukus dengan menggunakan 5 telur. Bismillah, untuk langkah awal kita lelehkan dulu di sisi atau coklat batang dengan margarin serta minyak goreng. Ini kita tim sampai semuanya meleleh. Jika sudah meleleh semua, ini kita angkat dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat adonan. Saya menggunakan 5 butir telur, 150 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanila susu atau vanili bubuk, 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Kemudian mix dulu dengan kecepatan rendah sampai tercampur, lalu kita naikkan kecepatan mixernya sampai kecepatan tinggi hingga adonannya mengembang kaku kental berjejak seperti ini. Masukkan 110 gram tepung terigu, 40 gram coklat bubuk, 1/4 sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh garam. Semua bahan ini kita ayak. Kemudian kita aduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya ya, supaya tepungnya itu nggak berhamburan. Lalu hidupkan dengan kecepatan yang paling rendah. Aduk sebentar asal tercampur rata. Masukkan pasta Black Forest, bisa diganti dengan pasta coklat biasa, dan tuangkan juga campuran di sisi dan minyak goreng tadi yang sudah dingin atau bersuhu ruang. Kemudian aduk lagi dengan kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Ratakan dengan menggunakan spatula, aduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Lalu adonan ini kita bagi 3 bagian sama rata. Ini saya timbang kurang lebih satu bagiannya 250 gram. Karena ini akan saya buat jadi 3 lapis, jadi saya bagi 3, bisa juga dibagi menjadi 2 bagian. Nah, ini untuk loyangnya saya pakai ukuran 18, tingginya itu bisa pakai yang 4 cm ya. Ini saya pakai yang 7 cm karena saya nggak punya yang 4 cm. Kemudian ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini untuk loyang yang kedua, saya masukkan dulu adonannya ya. Karena saya punya cuma 2 loyang, jadi akan saya pakai bergantian. Nah, ini yang pertama tadi kita lakukan tes tusuk ya sebelumnya. Kalau sudah, kita masukkan loyang yang kedua. Kukus lagi kurang lebih selama 15 menit. Kemudian kalau sudah yang pertama ini, kita sisir dulu bagian pinggirannya karena ini tadi tidak dioles. Setelah itu bisa kita keluarkan dari loyang dan kita lepaskan kertas rotinya. Untuk adonan yang ketiga, saya pakai loyang yang sama yang tadi, tidak saya cuci ya, cuman saya balik kertas rotinya aja seperti ini. Kemudian tuangkan adonan yang terakhir atau yang ketiga, dan ini sudah kurang lebih 15 menit. Bisa kita lakukan tes tusuk untuk loyang yang kedua. Jika nggak ada yang menempel, bisa langsung kita keluarkan dari panci. Dan selanjutnya kita kukus lagi loyang yang terakhir atau yang ketiga kurang lebih selama 15 menit. Jadi ini saya kukus 3 kali secara bergantian. Kalau ada yang tanya aman apa enggak pantry dikukus seperti ini, insya Allah ini aman ya, karena adonannya itu memakai cake emulsifier atau SP dan juga dipakaikan baking powder, jadi tetap stabil adonannya walaupun harus antri dikukus. Nah, ini kue yang ketiga atau yang terakhir, bisa kita angkat dari kukusan jika sudah matang, lalu kita keluarkan dan ini kita dinginkan dulu. Setelah kuenya dingin, ambil 1 lembar kue, kemudian olesi dengan buttercream seperti ini. Dan mohon maaf, ini ternyata saya kelupaannya, saya kebalik, seharusnya ini diolesi dengan selai dulu baru setelah itu buttercream. Nah, ini saya kebalik ya, mohon maaf, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi ini untuk selainya kurang rata di semua permukaan ya, karena saya tadi kebalik, seharusnya diolesi dengan selai dulu. Jika sudah, ini kita ratakan, diratakan perlahan aja seperti ini. Jika sudah, ini kita tumpuk dengan cake yang kedua. Untuk base cake-nya ini saya menggunakan resep dari brownies kukus ya. Nah, seperti ini. Mohon maaf agak sedikit retak karena tadi saya kurang pelan-pelan saat mengangkatnya. Nah, kalau sudah, ini kita olesi dulu dengan selai seperti ini. Jadi tadi saya kebalik ya, mohon maaf. Nah, kalau sudah kita ratakan, baru kita olesi lagi dengan buttercream.
Selanjutnya ini tinggal kita ratakan dengan menggunakan spatula secara perlahan. Nah, seperti ini ya seharusnya yang di lapisan pertama tadi. Kalau sudah, langsung aja kita tumpuk dengan cake yang terakhir. Jadi ini jadinya sebanyak 3 layer gitu ya. Kalau kalian nggak mau 3 seperti ini, bisa kalian bikin sebanyak 2 lapis. Nah, kalau sudah, bagian sampingnya kita olesi juga dengan buttercream, kita ratakan. Kemudian kita olesi juga di bagian atasnya atau permukaannya. Jika sudah, ini langsung aja kita ratakan permukaannya. Mohon maaf ya, ini hasilnya kurang rapi untuk olesan buttercreamnya, kurang licin, tapi nggak apa-apa, ini bakalan saya tutupi juga dengan serutan coklat batang. Kemudian bisa langsung kita tempelkan coklat batangnya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jika sudah, yang bagian samping kita taburi lagi di bagian atas. Selanjutnya tinggal kita semprot dengan menggunakan sisa buttercream. Untuk spuitnya bisa menggunakan spuit apa aja, bebas. Kalau saya pakai spuit 1M. Oh iya, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya juga ya, supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Nah, ini masih ada sisa buttercreamnya, saya semprotkan lagi di bagian bawah. Masih pakai spuit yang sama, yaitu spuit 1M. Dan yang terakhir bisa langsung kita hias dengan menggunakan cherry merah. Untuk resep buttercream bisa cek linknya di deskripsi ya. Atau kalau mau bisa juga pakai buttercream yang siap pakai, yang biasanya dijual di toko bahan kue. Nah, ini dia hasilnya, Masya Allah, bener-bener cantik walaupun sebenarnya bikinnya simple banget. Baiklah, langsung aja kita potong ya. Kita lihat bagian dalamnya itu seperti apa. Jika mau lebih enak, untuk buttercreamnya ini bisa diganti dengan BB cream ya, karena saya pakai yang ekonomis, jadi saya pakai buttercream aja. Nah, ini bisa banget untuk jadi alternatif kue ulang tahun ya. Nah, bisa dilihat untuk bagian dalamnya itu seperti ini, ada 3 layer. Kalau mau lebih simple bisa dibikin jadi 2 layer aja. Nah, ini dia hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita cobain. Untuk teksturnya lembut banget, teksturnya juga moist karena ini dikukus, dan rasanya yang pasti super nyoklat banget. Selamat mencoba di rumah, semoga resep ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk klik video saya yang ada di layar akhir ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.